Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang web scraping. Di sini saya mengambil judul scraping data Bukalapak menggunakan API Bukalapak. Untuk kelompoknya hanya terdiri dari saya sendiri karena saya tanya kebanyakan teman saya sepertinya sudah dapat kelompok. Jadi saya mengerjakan tugas ini sendiri saja. Nah, di sini ada nama saya, Muhammad Zaka Sukarnain, dengan nomor NIM 20113382. Oke, langsung saya mulai. Tahapan untuk scraping data web Bukalapak menggunakan API. Nah, yang pertama membuat file Python dulu. Di sini saya menggunakan VS Code, Pythonnya punya VS Code. Yang kedua menginstal library kalau misalnya belum install. Kalau misalnya belum install masuk ke terminal, ke new terminal di VS Code-nya. Kemudian di terminal diketik ini pip install request. Nah, kalau misalnya tulisannya satisfied, ini udah keinstall. Kalau misalnya loading itu hanya belum. Nah, setelah kita install request, import library request sama CSV-nya ke Python. Ini di sini import request sama import CSV. Oke, selanjutnya itu cari IP, cari API data web pada headers dan masukkan ke variabel yang kita buat di Python. Nah, di sini di bagian Bukalapaknya ada di bagian browsernya. Ini di inspect element kita cari di kalau misalnya Bukalapak ada di multi strategy. Ini di sini ada header sama parameternya di sini. Kita salin URL API-nya Bukalapak ke variabel yang kita buat. Di sini variabelnya saya namain URL. Kemudian di sini selanjutnya ini masukkan parameter variabel membuat, jadi kita buat variabel baru. Di sini variabelnya saya namain parameter. Kemudian masukkan parameternya ke variabel tadi. Nah, terus habis itu dipecah. Nih. Terus masing-masing dibuat string. Di sini ada akses token. Ini akses token itu bakal berubah setiap berapa menit. Jadi kalau misalnya kadaluarsa harus ganti yang baru. Kita harus masuk lagi ke inspect, terus habis itu nanti akses tokennya diambil lagi. Nah, ini dijadiin string. Nah, ini kecuali bagian keyword. Di sini keyword dibuat variabel keyword juga, bikin sama dengan keyword. Kenapa? Karena nanti di sini nanti saya bakal masukkan input function, ini tidak masukin fungsi. Fungsinya input ini supaya nanti ketika di terminal kita bisa ngetik. Jadi kita bisa search gitu kata kuncinya. Kata kuncinya bisa di search di terminal. Jadi nggak masukin patokan di sini. Kalau misalnya di sini bisa masukin bola, nanti kalau misalnya di sini masukin string bola, nanti ketika dijalanin bakal di terminal langsung yang keluar data search bolanya. Tapi kalau misalnya di keyword nanti bisa diatur di terminalnya maunya apa keywordnya. Nah, setelah itu dicoba dulu print. Ini status kodenya dicoba dulu dengan cara print rec. Ini variabel anunya, variabel uh, variabel datanya. Iya, enggak, variabel parameternya. Di print rec status kode. Ini dicek status kodenya. Kalau misalnya saat di run itu hasilnya 200, artinya itu berhasil diterima. Masuk ke berhasil diterima sama web browsernya. Tapi kalau misalnya hasilnya 400, ini error, ada yang salah di kode atau mungkin salah ambil datanya.
Ada juga 404, saya pernah dapat tapi jarang. Itu 404 itu error biasanya bisa jadi bad request atau forbidden. Jadi nggak bisa di apa forbidden, nggak bisa diakses, itu minta nggak kedetek browser kata biasanya. Nah setelah itu kita ambil data, kita ambil terus parsing, dipecah data-data. Nah ini datanya itu diambil dari mana? Dari preview. Ini ada data 0, ini data 0 itu mesti ini. Data gitu terus preview kita ambil di sini data, terus kita parsing dan pecah dan ambil beberapa yang penting. Di sini saya ambil 6. Untuk 6 itu nama, harga, berat, detail, gambar sama link. Nah, ada di bagian preview terus data sini. Dan selanjutnya nanti datanya tuh kan bakalan disimpan. Nanti kalau misalnya datanya mau disimpan ke CSV, itu pertama kita harus buat folder di direktori yang sama, seperti sama kayak Python-nya. Jadi misal ini kan saya buat folder com2. Nah, dalam folder ini nanti kita buat folder lagi, kalau saya namanya hasil gitu. Nah, di sini ini harus sama folder sama ininya, Pythonnya di satu folder, buat folder dalam folder. Nah, kemudian ya variabelnya ini CSV writer open ini dimasukkan ini hasil, ya, nanti dia masuk ke hasil tuh. Kasih format namanya, keywordnya yang kita kasih nanti di terminal apa. Sini saya buat dua. Yang pertama itu buat headernya. Header itu nanti buat kalau misalnya bagian atasnya itu ada header tulisan gitu kayak apa, nama, harga, detail, berat, gambar, link. Ini kan bagian atasnya supaya ada penamaannya. Nah ini ditulis write. Ini append. Ini untuk menambahkan hasil datanya. Jadi ini yang bagian atasnya untuk headernya, yang bagian bawah ini untuk datanya nanti habis hasil scrapingnya. Nah, di sini menggunakan append. Ini header, ini data di sini. Data, nama, gambar, link. Nah, kemudian write row data CSV. Nah, ini write row, ini data, nama, harga, gambar, link ini. Nah, ketika di write row, ini nanti kan minta write row apa data. Nanti datanya ditulis dan nanti masuk ke dalam CSV buat file. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Ini gelas hasil scrapingnya bisa dilihat di notebook Jupyter Notebook, nanti hasilnya seperti ini. Kalau dilihat di Jupyter Notebook. Oke. Kita. Nah, setelah itu saya akan perlihatkan ini hasilnya kode Python yang tadi saya presentasikan. Di sini ada import, ini sudah dibahas tadi, ini juga URL sudah dibahas. API-nya, ini keyword. Ini keyword saya input ini kan supaya nanti ketika di terminal kita bisa masukin keywordnya sesuka hati. Ini header, yang buat headernya tadi sudah dijelaskan. Ini retro header. Ini count sama 0 itu karena mulai dari 0. Python itu mulai dari 0. Ini bagian sini itu ini fetchnya ini juga true-nya Python, sama strategi false-nya dibuat Python. Untuk akses token bakal keacak ya setiap berapa menit. Jadi nanti kita harus ambil baru lagi kalau misalnya ini ke kadaluarsa. Setelah itu ini ada page. Di sini page kenapa dibuat variabel ini supaya karena supaya bisa diatur di sini for page in range 1 sampai 8. Nah, di sini itu kita ngambilnya halaman berapanya dari Bukalapak. Jadi 1,8 tuh artinya aku ngambil halaman 1 sampai halaman 8. Ini misalnya dikasih ke sampai halaman 5, artinya cuma 1 sampai halaman 5. Kasih ke 9, artinya halaman 1 sampai halaman 9 gitu. Kemudian ada part data, data ini juga tadi dibahas. Ini hasil parsing dari data yang diambilnya di sini, preview data, kemudian di sini data satunya ada 0. Ini data ini dari ini
dari data ini produknya kotak satu kode dua. Kalau misalnya nol ini harus punya ini, kalau nol ini punya ini. Nah di sini kan banyak, ada nama, nama ada URL, ada video, ada gambar, kalau nggak salah gambar kayak itulah. Nah itu setelah itu ada ini kan gambar, ada nama, harga, ini kita ambil 6. Ini close count sama dengan plus 1 karena supaya nambah, ini kan 0 ditambah 1 karena Python mulai dari 0, jadi supaya mulai dari 1, mulai dari page 1 eh, dikasih perhitungan tambah 1 supaya, karena di Bukalapak nggak ada page 0. Eh, oh sama ini request guess URL parameter JSON. Kenapa pakai JSON sini? Karena data yang ada di sini itu JavaScript. Ini JavaScript, bukan HTML. Nah, kalau kalau misalnya pakai JavaScript ini JSON. JSON ini kan teksnya JavaScript. Nah, ini tulisannya print ini nanti ini buat hasil jadi terminalnya. Nanti untuk ketika diketik masukin keyword, nanti munculnya apa di terminal ya, bukan di CSV-nya. Itu nanti yang muncul di terminal ini, karena ini kalau bisa dihapus nanti nggak muncul apa-apa di terminal. Ya, tapi tetap ketulis di CSV-nya karena udah ada ini. Jadi yang ini buat nulis di CSV, buat nyimpen datanya di hasil ini hasil di hasil CSV. Nah yang ini buat di terminal. Akses tokennya kayaknya udah baru deh. Kalau misalnya gagal nanti ambil baru lagi, coba ya. Nah dicoba dulu. Ini hasil saya coba-coba. Nah ini ada sini ada tulisan enter keyword there. Nah jadi keywordnya bisa dimainin. Saya cari mangkok. Nah ini ketulis di sini banyak ini karena ini print nama ini, print nama sama dengan nama, detail itu harga ini. Nah kode ini buat menulis di CSV. Nah ini kan tadi mangkok ya. Nah di CSV nanti bakal muncul nih mangkok. Nah kalau di folder hasilnya paling seperti ini. Di data, nah, CSV com2 ini hasilnya. Nah ini mangkok. Saya coba buka di Jupyter Notebook. Saya pindah dulu mangkok ya. Saya udah buka Jupyter Notebook di sini. Nah, ini kode basic Panda S buat nampilin, buat read. Mangkok. Nah, diran. Nah ini hasilnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya ambil 10 paling atas, mulai dari 0, 1 sampai 9 nih. Datanya hasil scrapingnya artinya berhasil. Ini hasil scrapingnya dan formatnya CSV. Oke, sekian presentasi saya di video ini. Kurang lebih jika banyak kesalahan atau banyak kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.